spesial, termasuk ada LSP juga dari BNSP. Ya, kepada Bapak Ketua Kabin, kepada semua saya mohon bantuan doa untuk spesial. Moga-moga spesial ini makin maju, makin besar, makin bermanfaat untuk umat dan masyarakat dan semua loyalisnya, semua penggawa spesial, pimpinan baik yayasan maupun spesial juga Kalimatul Nasrah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bapak Ibu rahimahumullah, sebenarnya saya sudah sering kesini itu sekitar 2 tahun yang lalu. Entah saya pergi kantor, saya lupa, belum bisa ke sini. Tapi mungkin yang bikin 5 betul pernah ketemu saya Ahmad Zahro. Zahro itu ada 3 macam. Ada Zahro pakai tak bundel bulat, itu perempuan, maknanya bunga. Ada Zahro pakai hamzah, itu juga perempuan, maknanya berbunga-bunga. Ada Zahro pakai alif, itu laki-laki, maknanya cemerlang. Dan nama saya yang pakai alif terakhir, bukan perempuan, laki-laki, nubuatan isman wa hakikatan, baik nama, bahasa maupun sesungguhnya saya adalah laki-laki. Sebab apa yang salah persepsi dikira perempuan. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Saya mengajak kalian semuanya untuk mentaati kali ini kita duduk di sini, bertahan di masjid ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita niatkan ini sebagai bukti kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita butuh dicintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita setelah 45 masih bertahan di sini sebagai wujud bukti dicatat oleh malaikat bahwa orang yang di sini adalah orang yang memperingati Maulid Nabi. Memang ada kelompok saudara kita tertentu yang tidak mau, tidak apa-apa, asal tidak mau itu, tidak kalau ini sing lakoni maulid monggo, sing boten monggo. Tapi saya sudah keliling di banyak negara Islam di dunia ini, mayoritas hampir semuanya sampai ke Rusia, sampai Chechnya, sampai Belanda, Prancis, semuanya memperingati Maulid Nabi. Sehingga yang tak jujur Arab Saudi tidak ada apa-apa, tidak wajib. Tapi muslim, selama muslim, peringatan Maulid Nabi itu 1 bulan penuh, lebih ramai dibanding 2 hari. Hari Raya Idul Fitri, Raya Idul Adha kalah yang Maulid. Dan segalanya serba murah. Saya di asrama itu diterima ya makanan dari kue tiap hari sebulan dalam rangka mensyukuri lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar dibayangkan sekali malaikat kalau andai kata Nabi Muhammad tidak lahir itu awal itu jadi apa pun Islam kan? Apa pun Tuhan kan? Yang itu dia nakal dan gaya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mengutus Rasul namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk alam semesta. Dan alhamdulillah kita termasuk yang bisa mewujudkan, mengekspresikan syukur kita dan untuk peringatan Maulid Nabi.
Tidak usah teori fitnah, tidak usah. Kalau soal fitnah saya sudah menguji banyak disertasi tentang fitnah. Tidak, ini tidak termasuk. Yang bisa dikategorikan fitnah itu kalau menyangkut akidah dan ibadah murni itu bisa dikategorikan fitnah. Sholat kok 5 rakaat jelas fitnah. Maghrib kok 4 rakaat fitnah. Tapi nek perkara ini perkara manusia tidak ada kaitannya. Pun itu satu. Yang kedua, memang kemana cinta Rasul, cinta masjid yang ini betul. Cinta Rasul itu sekarang ini wujudnya adalah cinta masjid. Apalagi kalau bukan bangunan pertama yang dibangun Rasulullah SAW di Madinah ketika hijrah itu juga masjid, namanya Masjid Quba. Masjid Quba, bukan Masjid Nabawi, Masjid Quba. Di Mekah tidak ada masjid karena masih ada Ka'bah. Bahwa kita kaum muslimin semuanya harus memiliki cantolan hati dengan masjid. Masjid itu semua tempat ibadah umat Islam namanya masjid. Kecil atau besar atau sangat kecil masjid. Jane yang Quran atau hadis tidak ada, musola ada. Kata musola ada Quran, tapi untuk lapangan tempat sholat itu musola. Tapi tidak bangunan baru kecil masjid. Kalau musola, pokoknya langgar belas kalau menasah surau hanya lambi yang Jawa, lambi orang Indonesia. Aslinya bukan saya tanpa ketika saya menjadi ketua umum masjid, ketua umum imam masjid Indonesia itu, saya pilih bisa saya kampanye tolong ubah semua yang tidak bernama masjid itu ubah menjadi masjid. Kenapa? Satu, karena Quran dan hadis mengistilahkan tempat ibadah umat Islam itu masjid. Yang kedua, supaya bisa untuk iktikaf. Ketika supaya bisa untuk tahiyat masjid, nek musola tahiyat musola. Ya walaupun sekarang kalau namanya berjubah pun harus tetap boleh tahiyat masjid. Tapi yang jelas kehormatannya lebih ke masjid. Saya tidak menyalahkan musola maupun melanggar merasa tidak, tapi memang tidak ada istilah itu khazanah Islam atau khazanah kita butuh ros. Nek sakit penjenar kami ada musola dengan ubah untuk masjid. Itu isi masjid memang ada perubahan Indonesia. Kok tak mikir ada masjid, bukan ada musola. Tapi ini sekedar gagasan usul. Dan disuruh oleh karena yang kalau saya kunjungi kantor-kantor itu ada kamar kecil itu ya namanya masjid bukan musola. Nah, masjid itu khas memang luar biasa. Masjid itu luar biasa, punya haibah, punya wibawa. Penjenengan yang pernah ke Aceh akan tahu dengan mata kepala. Saya pernah melihat dengan mata kepala itu masjid utuh, sementara sekitarnya hancur lebur. Tsunami, ketika tsunami itu jangankan kapal yang besar kapal pelni itu kilut sampai 4 km. Masjid dan tepi pantai itu. Kemudian ada masjid yang lain, kubahnya utuh, lain kilut, masjidnya hancur tapi kubahnya utuh. Tapi yang jelas harus kita sadari bahwa masjid ini adalah pusat konsentrasi malaikat. Disampaikan pendidikan, malaikat itu dikumpulkan oleh Allah di masjid-masjid. Nabi Daud ini yang Daud Nabi. Kita semua tidak tahu malaikat, tapi percaya pada malaikat. Nabi Daud, siapa yang pergi ke masjid? Wudu di rumah. Tolong dicatat, wudunya di rumah, bukan di masjid atau di masjid. Wudunya di rumah. Pergi ke masjid, maka langkahnya dihargai, diampuni dosanya, diangkat derajatnya. Nanti begitu masuk masjid, begitu sampai pintu masjid, disambut ribuan malaikat yang jaga di sini, jaga di semua masjid. Ribuan jumlahnya, kan malaikat itu seperti elektron ya, kecil-kecil ya, dalam wujud
Mereka tapi hakikatnya dia besar. Mereka Jibril itu antara kakinya di tanah ini, di bumi, kepala di langit 7. Ya, jadi besar kalau tapi dalam wujud bergaul dengan manusia ini kecil. Ribuan malaikat menyambut pimpinan yang masuk masjid sudah berwudu tadi. Itu dengan 2 doa. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, rahmati dia. Diulang semua kejadian sekarang ini pun mendapat doa 2 ini dari malaikat. Ini yang jauh dari Nabi hadis Sahih Muslim. Jadi ini sekarang ini benar gak dulu dia mulai ceramah tapi didengar malaikat 2 ini. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Ini diulang-ulang sampai kita nanti keluar masjid. Jadi nek yang masjid ojo kesusu nih, jangan nakal lagi komat pakai kos salah langsung wajib. Jangan nek bisa tersuwe dan suwe lagi malaikat. Orang itu menurut Kanjeng Nabi bahkan Al-Quran Allah SWT surat Nuh ayat 10 misalnya juga banyak ayat bahwa orang kalau diampuni dosanya, orang kalau banyak istighfar atau banyak dimintakan ampun, maka mudah jalan rezekinya. Jadi penjenengan catat dalam hati roh, yakin percaya karena yang punya rezeki Allah SWT yang bersabda yang firman Allah SWT dan Rasulullah SAW. Siapa yang sedikit dosa, siapa yang banyak istighfar, siapa yang banyak diampuni, maka dimudahkan jalannya rezeki. Kata mudah itu relatif, tidak selalu akeh, tergantung bagian dari Allah SWT. Tapi jalan rezeki itu mudah. Kalau diampuni, kalau banyak istighfar, kalau sedikit dosa. Untuk itu salah satu cara yang paling efektif adalah ke masjid. Nah, pendidikan istighfar tapi 100 kesel. Yang 100 istighfar yang 100 tak tahu betul ada kali. Yang terlalu kadang-kadang kau langsung anda sekarang kok pulang cing. Ketika dikit-dikiran istighfar kita pakai berapa saja? Malaikat ribuan malaikat sampai dia pulang istighfar terus. Minggu hari sampai muslim. Terus siapa yang ingin diampuni Allah, siapa yang ingin dimohonkan ampun oleh malaikat, siapa yang ingin jalan rezekinya mereka, silakan ke masjid sebentar. Karena masjid umur perbuatan ini dari rumah wis butuh, dari kantor sudah butuh. Mengapa begitu ini? Ini rahasia. Ketika COVID meledak itu, saya baru sadar bahwa kenapa ya Nabi SAW mengajarkan satu wudhunya di rumah. Ternyata supaya bersih dari rumah, di masjid sudah bersih. Dan bahkan ada hadis sahih, siapa yang ke Masjid Kuba mungkin menaiki dengan umroh, siapa yang pergi ke Masjid Kuba, masjid yang pertama sebenarnya, sudah punya wudhu dari rumah atau dari hotel, kemudian sholat 2 rakaat di masjid, pahalanya sama dengan umroh. Hadisnya sahih. Jadi doktrin wudhu di rumah itu benar-benar benar-benar hebat. Di samping juga secara praktis akan mengurangi jatah air atau persediaan air masjid. Orang yang rumah di mesti kan di rumah punya sendiri-sendiri atau di kantor. Tapi kalau terpaksa ya sudah ada apa-apa yang penting kasih maaf. Cukup sampai aku gak suruhnya mau sekarang jangan. Nah, begitu masuk di masjid kemudian kita berjamaah mendapat pahala ini 27 kali dibanding sholat sendiri. Sholat sendiri 1, sholat berjamaah berapa? 27. Oke, selisihnya banyak sekali. Terus mengalami penjelasan males ke masjid. Yang kantor sholatnya kantor, penjelasan harus ingat. Nek sholatnya kantor untuk sholat dulu pengikur. Jadi sholat kantor 60 kali tidak. Saat itu susah menyangka
Tidak peduli NU Muhammadiyah sekarang ini. Tarawih apa-apa. Tidak. Waduh terus tidak. Kemudian kok sholat ping itu. Terus nek jenengan pengen sholat ping itu ganjarannya itu sama-sama. Iman banget kalau kita sudah tahu sholat berjamaah itu pahalanya 27 kali sholat sendirian. Kok enggak sholat sama? Dan sekarang kita didoakan malaikat tadi, ribuan malaikat tadi. Nah, akan hadis lain, siapa yang didoakan oleh malaikat? Siapa yang dirahmati Allah? Siapa yang dirahmati Allah? Maka pasti tenang. Ini sendiri cara juga. Pokoknya hatinya pas tidak tenang, harus ditanyakan dirinya sendiri. Karena Nabi jauh niku wong kok dirahmati Gusti Allah mesti tenang. Caranya ke masjid. Kenapa? Didoakan ribuan malaikat. Ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia. Dua doa ini sangat esensial, sangat penting dalam hidup. Ketenangan dan rezeki itu kalau jaga doanya, orang tenang. Orang di sini kapan? Itu masjid. Bapak Ibu, saya bukan untuk undang, tapi saya cerita untuk memberi wawasan begini. 2 tahun kita sama-sama mengalami COVID. Kemudian aturan prokes COVID ya seperti itu kita tahu semua. Saya tidak menyalahkan. Petugas satgas pemerintah benar karena protapnya demikian. Tapi mohon maaf sebagai orang yang ngaji agama, yang ngerti fikih masjid, mohon maaf tanpa undang-undang saya tidak mau. Saya ya memang terpaksa sudah komunikasi intensif dengan para aparat. Bahkan masjid saya sudah pernah digerebek, nanti cekati selesai Jumatan langsung ditutup jalan, kemudian apa itu namanya dirapi, sing cepat dulu, rapid tes semua 300 orang sekitar satu jamaah satu masjid. Karena masjid saya tidak bisa tapi sampai begitu menurut KP mengenai tutup. Saya berhitung udah jadi di situ namanya, tapi itu mohon maaf saya bukan patuh pada mereka, tapi jika pemerintah patuh pada Allah Subhanahu saya patuh. Karena harus bentuk masjid, mohon maaf saya punya pendekatan yang berbeda. Masjid saya tetap buka, terawih buka, Jumatan buka, jamaah buka, Idul Fitri buka. Ya memang ya disoroti terserah ya itu. Saya tidak mau mengatakan masjid ini bersih dan suci. Jamaah katakan bersih dan suci. Oh boleh. Kalau soal kebersihan, jadi maksudnya saya ada di 5 masjid, di 5 kabupaten. Nama saya menjadi pengurus 5 masjid di Kabupaten Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Jepang, Nganjuk. Saya fatwa sama. Jadi kalau sudah menyangkut syariat, kita harus patuh pada peraturan Rasul. Masjid tidak boleh tutup. Waktu itu ya mohon maaf, saya tak menyatakan yang betul, yang betul taat pada prokes untuk korban. Tapi saya ceritakan sudah lalu. Saya 3 masjid itu patuh. Bahkan melakukan jarak 3 masjid. Yang 2 masjid memang patuh pada prokes karena memang dipelajari satgas. Masjid ini bisa sehingga sangat mudah dilihat orang, sehingga tidak bisa mematuhi apa yang saya sampaikan, tidak bisa mematuhi ya prokes sholat berharap-harap. Di 3 masjid tidak ada. Pak Ketua ini nanti selalu ngomong mencoba tidak ada jarak tidak pakai ini waktu sholat kalau keluar masjid atau mau masjid ya pakai ini tapi begitu sampai masjid tidak pakai. Mengapa? Karena Nabi tidak boleh ngadep bahasa Indonesia ini
nek orang ngadu Tuhan, ojo tutup jangan laki-laki perempuan pun harus buka muka udah laki-laki itu langsung sadar laki-laki yang pakai masker karena kemudian patuh pada bos. Nah sekarang kita pakai masker nanti di lorong ini dan ini kalau mau. Oke. Pas sholat kok, mari sholat tutup meneh betul. Apunten, sungguh saya berkata apa bahwa 3 masjid yang patuh apa yang saya sampaikan yang betul-betul sesuai dengan tuntutan syariat. Tak seorang pun yang wafat karena COVID. Nol. Kalau kasus yang kena COVID ada, tapi yang wafat karena COVID 3 masjid tidak ada. Sementara 2 masjid yang pakai konkes tadi, mohon maaf, tanpa nyoponi, tetap saya yang bercerita aja. 2 masjid ini ketat sekali, bahkan pakai titik silang yang kalau masuk di Soprot ya. Itu sampai saya bicara sekarang yang wafat karena COVID lebih 62 masjid. Saya tidak nyoponi susah itu prihatin, tapi ke depan lagi maksudnya ke depan lagi penjelasan kalau ada aturan yang terkait dengan masjid atau terkait dengan syariat patuhi. Iman ini harus berfungsi untuk menghadapi segala masalah. Betul itu gimana? Ya tidak gimana ya kan mohon maaf saya ada tetangga saya dokter spesialis begitu pertama ada COVID langsung pakai APD, bukan pakai APD. Kemudian para pasien protapnya satu kan. Waktu COVID kemarin dia wafat. Jadi soal wafat jangan kaitkan dengan COVID. Iya memang mungkin salah satu sebab COVID, tapi orang-orang yang tawakalnya tinggi terbukti dari pengalaman yang saya ceritakan tadi bahwa ternyata orang yang seger ke masjid, orang yang yakin dengan ajaran syariat masjid. Jadi nek botol percatus penjelasan silakan dicoba mengacu ke PP Negeri. Penjelasan kami kan PP Negeri. Itu masjid Al-Qadar sejak awal COVID ada cerita, tapi selalu berada yang wafat karena COVID, yang wafat itu ada tapi karena COVID pun masjid itu tempat istimewa. Rasulullah SAW menyatakan sebaik-baik tempat adalah masjid, walaupun sama sih katanya dan seburuk tempat adalah pasar. Ngapunten pasar dia pasar saya tapi maksudnya bukan itu, maksudnya Rasulullah itu mengapa pasar? Karena di pasar itu hanya orang ibu, hanya orang yang segala macam. Walaupun tentu Nabi juga pernah ke pasar kok, bukan berarti haram pasar. Untuk hati-hati, pasar itu banyak setannya, dan masjid itu banyak malaikatnya. Pramuka monggo yang berkembang maulid Nabi ini, ayo kita semangati diri kita untuk seger ke masjid, nyantol ke masjid, dan hadis sahih lagi sab'atun yudhilluhumullahu la yawma la dhilla illa nanti di padang mahsyar itu bumi entah yaumul badal wal yaumul badal wal semalam nanti di padang mahsyar bumi diganti oleh Allah dengan bahan lain tanpa pepohonan sama sekali. Dan itu lamanya 40.000 tahun. Apa gak mati? Enggak, wis mati. Diruknya saya mati. Diruknya terus ditaruh pada masa. Itu tidak ada perlindungan, tidak ada yum-yum, tidak ada tempat berteduh kecuali 7 kelompok yang pada Allah SWT diberi. Yang salah satunya wajibul orang-orang Islam yang hatinya kesengsem masjid, hatinya nyantol masjid, hatinya gampang kangen masjid, hatinya senang di masjid. Itu salah satu. Ada 7. Ya, tapi ini sebenarnya kaitan dengan tema kita cinta masjid, cinta Rasul. Antara cinta masjid adalah bahwa sesungguhnya kita sekedar noto hati, nyantol nih hati ke masjid itu sudah mendapatkan jaminan. Tapi sudah nyantol itu pergi ke masjid pun nyantol. Aku senang masjid itu senang banget, tapi kata masjid sekali.
Dan mohon maaf sekali kalau dengan ini selamat dunia akhirat ke masjid. Jangan takut sakit takut apa, tidak mau ke masjid aja. Justru itu malah diincar malaikat Israel. Ini kalau tidak tahu dia mati, dia tak ada di sini. Dia tahu malaikat Israel. Sekali lagi penjenengan harus sadar dan yakin bahwa soal umur itu jatah dari Allah. Dan jatah itu memang batas bawah batas atas. Artinya jatah itu bisa ditawar, bukan harga mati. Bukan umur itu bukan 70 tahun, enggak, antara 50 sampai 100 misalnya. Nah, kalau kita tidak menawar, ya 50 tenang. Kalau menawar bisa sampai 99 tahun. Nah, salah satu penawar umur adalah taat kepada Allah, seger masih. Bahkan banyak kisah dalam sahabat Nabi itu sangat senang kalau sahabatnya ke masjid berjamaah sampai ke Ramadan. Nabi pernah mengajak, iki sekabehnya mesti tak parah dong, hadis sahih Muslim. Orang yang tidak ke masjid, tidak mau berjamaah, itu diancam oleh Nabi untuk dibakar rumahnya. Nabi yang besar. Maknanya orang yang tidak ke masjid, kalau rumahnya tidak terbakar, sesungguhnya rezekinya terbakar. Enggak, saya tidak maksud tetap suci, enggak. Namanya rezeki. Kan yang menenangkan kan. Dan orang kafir itu enggak masih juga malah suci. Kenapa pengen mogok. Kalau orang kafir di Quran pun ada sudah dari kafirnya oleh seorang dan aman. Iya. Orang kafir mah hidupnya dunia ini. Nabi SAW mengibaratkan orang kafir itu khususnya itu. Orang mukmin khususnya situ. Mengapa begitu? Karena orang kafir itu segalanya ya diungkap, segalanya dimakan, segalanya diambil. Tidak tahu halal haram. Sementara muslim itu selektif, sehingga makanya khususnya suci. Soalnya itu ya tidak akan yang halal. Tapi taruhlah baik. Nah, saking pentingnya masjid, di samping Nabi SAW membawa masjid sampai ibadah begitu dahsyat di masjid, menjadi takbir itu Gusti Allah yang menentukan syaratnya. Surat apa yang berapa? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah. Coba 5 syarat dan takbir. 1, iman kepada Allah Subhanahu. 2, iman pada hari akhir. 3, sholatnya wajib. 4, hidupnya sudah selesai, yaitu zakat. Yang kelima, tidak takut kecuali Allah. Tapi mengenai dengan kemarin takut pada zakat sudah apa? Bukan berarti kita tangan zakat. Enggak, saya tidak mengajarkan itu. Saya mengajarkan yang baik. Saya berkomunikasi dengan baik dengan satgas itu. Walaupun digerebek saya berusaha bagaimana supaya satu dengan itu. Tidak ada. Tapi bagi saya membela iman dan segala, tidak ada yang bisa kita pertahankan dengan iman. Tapi sekali ini sudah terlanjur, maka ya, ke depan nanti naik pokok harus berisinya dengan syariat nomor 1. Syariat kita itu, syariat Islam kita itu. Kita nggak harus menuntut negara Islam atau enggak. Kita ya negara Pancasila ini. Dengan negara Pancasila kita bilang seperti bisa melaksanakan syariat Islam. Allah tergantung. Berikutnya, Bapak Ibu ada penceramahnya, ya yang kursi bapak saja ibu jangan. Dan buat ini, saya ngomongnya, terutama ya mereka yang kawin. Pencerahan kawin, maupun saya tidak menyebut nama. Tapi orang begini ngaji belum tutup. Sekolah yang mana? Dulani orang atau kagak? Iya, memang ada hadis sahih
Nabi SAW pada awal Islam di Madinah ini melarang perempuan di masjid. Beliau bersabda maknanya sebaik-baik tempat sholat perempuan adalah di rumahnya masing-masing. Itu awal-awal Islam di Madinah. Mengapa? Karena rumah masih sangat jauh dengan masjid, kemudian tidak ada listrik, maka keamanan perempuan rawan terganggu oleh orang Arab saat jahiliyah waktu itu. Arab juga jahiliyah itu halal, mengenai jahiliyah itu halal mengenai. Terus Arab itu ya itulah, sekali lagi saya tidak menuduh perorangan, tapi bahwa karakteristik laki-laki Arab itu keras. Ya karena ajaran Islam aja bisa munah, tapi yang asli mereka yang orang Arab yang begitu. Bukan soal suku Arabnya, tapi mereka hidup di daerah tandus. Nah, tapi kemudian setelah Islam tersebar luas, kemudian rumah-rumah sudah mulai banyak di sekitar Masjid Nabawi, Nabi SAW bersabda, hadis sokan dia muslim, wahai laki-laki, jangan kau larang istri-istrimu ke masjid. Ini hadis sahih. Jadi harus dibedakan. Ketika perempuan tidak aman dari gangguan, tidak aman dari fitnah, tidak aman dari gosip, maka baiknya tidak usah gosip. Tapi kalau aman dari gangguan, aman dari gosip, aman dari fitnah, sekarang rumah juga dekat, walaupun itu lampu-lampu juga sudah banyak, kemungkinan terganggu juga kecil, maka baiknya ke masjid. Baiknya ke masjid untuk mendapatkan ampunan Allah SWT, untuk mendapatkan rahmat Allah SWT, untuk mendapatkan sholat yang berpahala 27 kali lipat. Terakhir, Bapak Ibu Rasulullah, saya ingin mengajak kepada pendidikan semuanya, terutama yang berdiri dan keluarga yang pendidikan di rumah masing-masing. Masjid ini kan fasilitas umum, juga memerlukan biaya operasional. Saya yang kampanye bahwa masjid-masjid supaya menyediakan konsumsi sesekali, apakah subuh, apakah Jumat, jangan sehari 3 kali, jangan sehari 3 kali, sesekali. Saya berharap pendidikan sedekah untuk jamaah besar sekali. Sedekah itu Pak Bu, jalan tol menuju tercapainya hajat. Itu banyak sekali ayat dan hadisnya, bahwa kalau ingin punya hajat cepat tercapai, wasilahnya adalah sedekah. Waktu ilahi wasilah. Jadi kalau Allah SWT memberitakan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah, ya hai manusia bertakwalah kepada Allah dan cara media perantara untuk sampai kepada Allah SWT. Bukan lalu kita minta kebetulan, maksudnya adalah bagaimana supaya kita punya amal soleh menjadi andalan kita untuk dikabulkan saja. Dan itu amal soleh itu yang paling top adalah sedekah untuk menjamu dan mungkin di mana-mana jumatan ada makan siang bersama, ya cuma berapa, kemudian ada subuh, misalnya subuh ada sarapan bersama. Ya tidak usah tiap hari dunia lihat ke depan. Buat ini niatnya merangsang, memancing supaya orang sekarang seluruh Indonesia sudah mulai banyak yang itu banyaknya. Karena masjid udahnya terbatas, maka monggo dengan titip baik uang maupun barang maupun makanan, minuman. Sekarang sudah mulai banyak. Hampir tiap masjid yang saya khotbah itu ada konsumsi. Itu bagus. Ada yang menentang ini nggak boleh, nggak ada ikhlas. Soal ikhlas nggak ada soal hati. Tapi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merangsang umat supaya berbuat baik, diiming-imingi surga. Nabi Muhammad SAW juga mengiming-imingi banyak iming-iming yang menjanjikan. Maka kita juga ini merangsang memberi umat setinggi untuk
Dan kalau bisa Pak Haji Ketua Bangkit, sebagaimana yang saya gelurakan di seluruh Indonesia itu, hendaknya masih punya pusat belanja sembako minimal. Uang masjid boleh dipakai untuk pengelolaan sembako, kemudian jamaah semuanya punya hati terikat bahwa belanja sembako di gerai masjid. Ini saya sudah tahun 2018 yang lalu bersama Pak Marzuki Ali, Mas Hedi Ganggono, kemudian Soal dan banyak. Kami sedang menggalakkan bagaimana nanti supaya semua masjid punya gerai. Apapun namanya, toko, gerai, usaha apa, koperasi mau, nanti kita akan supply. Gitu, aku barang, asal jual belinya tidak di dalam masjid, jual belinya di sambil di mana kita ini umat Islam yang fondasinya besar ini. Kok umat Islam ngaku kan? Aku gak akan cuci. Kok aku mau kok boykot pada toko tertentu, tempat belanja tertentu. Habis mereka. Nah ini sedang kami ini desa tidak luka, tidak ganggu mereka, tapi kami terusik ketika kami ngurus bahan dagangan kamu ini tidak mati kami ngurus kuota kita minta zakat untuk kuota dagangan susah mas teman. Kami maksa hanya diberi 5%, 95% untuk mereka ketika ini perdagangannya sedikit kemarin. Saya ya mereka tidak nyalakan mereka mau lincah sekali, dan kalau nyokok itu nggak tanggung. Kita nggak berani nyokok, bukan tidak berani, nggak bisa nyokok juga karena nyokok duit so. Tapi saya alhamdulillah sudah mulai, kami ada 70 pengusaha muda yang insya Allah akan beroperasi ke masjid-masjid seluruh Indonesia. Masjid di seluruh Indonesia itu dengan usulannya dia sekitar 1,5 juta. Nanti masjid itu akan kita jadikan tempat belanja jamaah. Harganya nanti insya Allah lebih murah. Sebab Mas Depi, orang yang presiden di Indonesia ini, beliau mengatakan bahwa kalau kita dapat, maaf ya, saya beri contoh, odol itu dari sana, misal dari Pulaan itu misalnya 7.500, itu dijual oleh mata-mata sipit ini 1.200. Mas Depi sanggup menjual 10.000 di bawah harga mereka. Ini kalau sudah masjid itu sudah punya gerai, insya Allah nanti akan ada koordinasi untuk dikirim, sehingga jamaah mohon merasa haram belanja tidak di masjid. Ya maksudnya yang ada namanya sih kalau ya mungkin, tapi ini akan menghidupkan ekonomi umat. Penting. Kami sudah memberi contoh di Al-Akbar kan ada operasi sudah ada, contoh sudah 10 tahun yang lalu. Saya ingin bagaimana supaya semua masjid punya kegiatan ekonomi dalam rangka mensejahterakan jamaah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mau bertanya, mau buka mana yang bertanya silakan, bebas.